Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan pelaksanaan asesmen awal. Pelaksanaan asesmen awal dilakukan pada peserta didik kelas 11 F5 SNAN 3 Tasikmalaya yang berjumlah 31 orang sebelum pembelajaran materi komposisi fungsi. Asesmen dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif pada aspek gaya belajar. Tes diagnostik diawali dengan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif menggunakan metode tes tulis. Kemudian, asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan angket gaya belajar berbasis Google Form. Selanjutnya, mengenai instrumen asesmen awal. Yang pertama, ada instrumen asesmen diagnostik kognitif. Instrumen asesmen diagnostik kognitif berupa tes tulis yang disusun untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik pada materi komposisi fungsi. Nah, di sini ada kisi-kisi instrumen asesmen diagnostik kognitif. Untuk kisi-kisi ini disusun ada 3 soal. Bentuk soalnya semua uraian. Yang pertama mengenai nilai fungsi, yang kedua mengenai daerah asal dan daerah hasil, dan yang ketiga mengenai operasi aljabar fungsi. Nah, ini ada soal asesmen awalnya. Yang pertama, diketahui fungsi yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan 3x dikurang 2. Jika x-nya negatif 1, 0, 1, 2, maka tentukan masing-masing nilai y dari setiap nilai x. Yang kedua, tentukan domain dan range fungsi fx sama dengan x per x dikurang 4. Kemudian yang ketiga, diketahui dua buah fungsi, yaitu fx sama dengan 3x kurang 3 dan gx sama dengan x kurang 1. Berdasarkan fungsi tersebut, tentukan f tambah gx, dan yang kedua, f kali gx. Nah, ini untuk kunci jawabannya. Selanjutnya ada kategori kesiapan belajar peserta didik. Di sini saya membagi menjadi 3 kategori, ada paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Untuk kemungkinan jawabannya, yang nomor 1, paham utuh, jawabannya sesuai dengan jawaban. Kemudian yang paham sebagian, peserta didik hanya menjawab 1 sampai 3 nilai yang benar, atau hanya memasukkan nilai X-nya saja tanpa hasil. Kemudian untuk yang tidak paham, dari awal peserta didik sudah salah konsep atau jawabannya kosong. Untuk soal yang kedua, mengenai kategori paham utuh, peserta didik menjawab dengan jawab sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian untuk yang paham sebagian, kemungkinan peserta didik itu hanya menjawab domain yang benar dan yang teknis salah, atau sebaliknya. Dan yang untuk tidak paham di sini dari awal, kemungkinan peserta didik sudah salah konsep atau jawabannya kosong. Yang soal nomor 3, kategori paham itu jawaban sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian yang paham sebagian, kemungkinan peserta didik hanya menjawab penjumlahannya benar, tetapi perkaliannya yang salah, pun sebaliknya. Dan untuk kategori yang tidak paham, dari awal peserta didik sudah salah konsep atau tidak ada jawaban sekali. Selanjutnya ada kombinasi hasil asesmen. Yang pertama, ketika peserta didik menjawab ketiga-tiganya paham utuh, maka status kesiapannya itu siap atau memahami konsep dengan baik. Kemudian, ketika peserta didik menjawab 2 soal paham utuh dan 1 soal paham sebagian, atau 2 paham utuh dan satunya tidak paham, maka untuk status kesiapannya itu cukup siap atau memahami sebagian konsep. Selanjutnya, peserta didik menjawab 1 paham utuh dan 2 paham sebagian, 1 paham utuh, 1 paham utuh, dan satunya lagi tidak paham. Dan yang ketiga, ketiga-tiganya paham sebagian, maka status kesiapannya itu perlu bimbingan atau pemahaman dasarnya belum utuh. Dan yang terakhir, peserta didik menjawab 1 soal itu paham utuh dan 2 soalnya tidak paham, atau 2 paham sebagian dan 1 soalnya tidak paham, atau 1 soal paham sebagian, dua soal tidak paham, dan yang terakhir
ketiga-tiganya tidak paham, maka di sini status kesiapannya itu perlu bimbingan khusus atau pemahamannya masih minim. Nah, selanjutnya ada instrumen asesmen diagnostik non-kognitif. Di sini, instrumen diagnostik non-kognitifnya berupa angkat gaya belajar yang disusun menggunakan visual form. Di mana untuk gaya belajarnya dibagi menjadi ada visual, di mana peserta didik menjawab kebanyakan itu poin yang A. Kemudian, gaya belajar auditoria, peserta didik mendominasi menjawab poin B. Kemudian, gaya belajar kinestetik, di mana peserta didik dominasinya itu menjawab poin C. Nah, ini untuk kisi-kisinya terdapat 5 buah soal atau 5 buah pertanyaan. Di sini ciri-ciri gaya belajarnya saya menurut Bobby dan Mike. Nah, ini untuk lembar kuesionernya ada 15 pernyataan. Nah, selanjutnya mengenai dokumentasi asesmen awal, ini ada dokumentasi pelaksanaan asesmen awalnya. Dilanjut dengan contoh jawaban asesmen diagnostik kognitif peserta didik. Yang pertama ada kategori perlu bimbingan khusus, di mana peserta didik menjawab ketika soal itu tidak paham. Sini untuk jawabannya, untuk yang pertama, dari awal siswa itu sudah salah konsep. Dan untuk yang soal nomor 2, nomor 3, tidak ada jawaban sama sekali. Selanjutnya di sini ada kategori cukup siap, di mana peserta didik menjawab 2 soal paham utuh dan 1 soalnya tidak paham. Di sini peserta didik menjawab poin 1 dan poin 3-nya itu sesuai dengan penjawaban, dan untuk poin yang nomor 2 itu peserta didik dari awal sudah salah konsep. Nah, selanjutnya di sini ada contoh jawaban asesmen diagnostik non kognitif dengan hasil yang kinestetik, di mana kebanyakan peserta didik itu menjawab poin C. Selanjutnya, peta profil kebutuhan belajar peserta didik. Di sini dari 31 peserta didik, 30 peserta didik berada pada kategori perlu bimbingan khusus, sedangkan 1 peserta didik berada pada kategori cukup siap. Nah, di sini ada profil kesiapan belajar peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik kognitif. Sesuai dari sebelumnya yang saya jelaskan bahwa terdapat 1 peserta didik yang kategori kesiapannya itu cukup siap, di mana sebagian besar konsep telah dikuasai, tetapi masih terdapat 1 konsep yang perlu diperkuat agar pemahaman lebih utuh. Untuk tindak lanjutnya, memberikan penguatan singkat pada konsep yang masih lama melalui latihan tambahan. Kemudian, di sini terdapat 30 peserta didik yang masih perlu bimbingan khusus, di mana sebagian besar konsep prasyarat belum dikuasai. Peserta didik masih mengalami kesulitan mendasar dalam menentukan nilai kunci, domain, dan rank maupun objektif fungsi. Untuk tindak lanjutnya, diberikan remedial intensif melalui pembelajaran ulang mengenai konsep dasar, pendampingan individual atau kelompok kecil, penggunaan contoh soal yang lebih sederhana, kemudian lakukan asesmen ulang sebelum melanjutkan ke materi komposisi fungsi. Kemudian tetap profil kesiapan belajar peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif. Di sini untuk gaya belajar yang kinestetik ada 15 peserta didik. Untuk yang auditorial ada 12 peserta didik, dan yang visual ada 4 peserta didik. Berarti menurut hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik lebih mudah memahami materi melalui aktivitas yang melibatkan pengalaman langsung, praktik, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan profil gaya belajar tersebut, guru merancang pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan gaya belajar seluruh peserta didik. Bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik, di sini guru dapat merancang pembelajaran yang melibatkan aktivitas praktik, eksplorasi, permainan edukatif, atau eksperimen sederhana, serta diskusi kelompok, sehingga peserta didik dapat belajar melalui pengalaman langsung.
Nah, untuk peserta didik yang memiliki kecenderungan gaya belajar auditorial, guru dapat memberikan penjelasan secara verbal, memfasilitasi diskusi, presentasi, tanya jawab, serta refleksi lisan agar peserta didik lebih mudah memahami materi melalui proses mendengar dan berbicara. Sedangkan bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, infografis, diagram, ilustrasi, atau video pembelajaran, serta LKM yang menarik, sehingga membantu peserta didik memahami konsep melalui tampilan visual. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.